Nah ini ya, pada saat harga buku 10.000, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10, dan ketika harga buku turun menjadi 8.000, permintaan jadi 16. Terus kita disuruh cari fungsi permintaan. Kita tulis dulu nih yang diketahui. Price atau harga pertamanya itu 10.000. Terus ketika harganya 10.000, kuantitas yang diminta, jumlah permintaannya adalah 10 nih. Kalau misalnya harga keduanya atau price keduanya 8.000, permintaan yang dimintanya itu jadi 16 gitu. Nah, terus kita tulis dulu nih rumusnya. Gimana cara cari rumus fungsi permintaan? Rumusnya kalau masih ingat, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kalau kalian masih ingat, ini tuh sama aja kayak yang kalian pelajarin di MTK, persamaan garis lurus. Nah, kita butuh rumus MTK itu di ekonomi supaya kita bisa cari nih persamaan garis lurus buat bikin kurvanya gitu. Nah, ini ya. Nah, terus yang ditanya apa sih? Tadi ya, fungsi permintaan. Nah, udah deh, tinggal kita masukin aja nih ke rumus. P min P1, P1-nya berapa? 10.000 kan? Per P2-nya 8.000. P1-nya 10.000. Sama dengan Q min Q1-nya 10. Oke, kita pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi, sorry, azan. Oke, jadi kita masukin ya tadi. P min P1, P1-nya 10.000. Terus P2-nya itu 8.000. P1-nya 10.000. Terus Q tetap. Terus Q1-nya 10 di sini. Per Q2-nya di sini 16. Dikurang Q1-nya 10. Oke. Oke nih, kita hitung nih. P min 10.000 bisa nggak dikurang? Nggak kan? Kecuali nih, lo mengurang P min 10.000 P. Itu bisa, karena sejenis, sama-sama punya P. Tapi karena di sini nggak ada P-nya, jadi kita tetap nih, naruh aja di sini. P min 10.000 tetap. Q juga gitu. Q ini kan dia nggak sejenis ya, kecuali kalau misalnya Q min 10.000 P. Maaf. Q min 10.000 Q. Kayak gini bisa nih dikurang. Tapi kalau misalnya Q min 10 kan nggak bisa, berarti di sini tetap juga. 8.000 min 10.000. Lo punya 8.000, ngutang 10.000, berarti sisa utang lo 20.000. Terus 16 min 10, 6. Ya kan? Nah, udah kayak gini, kita kali silang nih. Kali silang. Jadi, kita punya P min 10.000 di dalam kurungin aja, dikali 6. Ini dikali ini ya. Sama dengan, terus ini juga nih, Q min 10 dikali nih sama min 2.000. Oke? Nah, terus di sini kita kali pelangi nih. P dikali 6, 6P. Min 1.000 dikali 6, min 60.000. Sama dengan Q dikali min 2.000, min 2.000 Q. Min 10 dikali min 2.000. Karena min ketemu min jadi plus, di sini jadi plus. 20.000. Nah, oke, sampai sini. Nah, terus karena kita mau bikin fungsi itu tuh kita nyari Q-nya atau enggak nyari P-nya. Makanya di sini kita pengen Q atau P-nya itu sendirian. Misal nih, saya ngambil dari Q-nya. Berarti di sini saya pindahin nih 2.000-nya. Min jadi plus, jadi 2.000 Q. Nih, karena pindah ruas jadi positif. Terus ini
yang positif jadi negatif karena pindah ruas. Jadi di sini min 6P gitu. Nah, terus ini juga nih, dari negatif pindah ruas nih. Jadi positif. Jadi di sini adalah plus 60.000. Pokoknya sesuatu yang pindah ruas, entah itu ke kanan atau ke kiri, berarti tanda negatifnya itu pindah jadi positif dan positifnya pindah jadi negatif. Kenapa bisa begitu? Misal gue kasih contoh di sini. 5Q sama dengan berapa ya? 15 min 10P gitu ya. Terus kita pengen pindah ruas kayak gini. Kita pengen pindahin ruas si P ini. Cara kita pindahin ruasnya, kita harus berlaku adil nih ke yang lain. Misalnya kayak gini. 5Q plus 10P. Kita kan nambahin ruas yang di sini plus 10P kan. Sama dengan 15 min 10P ditambah 10P. Gini, kita sama-sama nambahin plus 10, kita sama-sama nambahin plus 10. Ini manipulasi MTK supaya min 10-nya itu hilang gini. Kayak gini. Karena min 10P ditambah 10P. Abis kan? Jadi kayak gini. 5Q plus 10P sama dengan 15. Pindah ruas kan? Nah, itu sama aja kayak gitu. Ya ini cuma buat contoh aja sih, biar kalian lebih ngerti ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke sini nih. Berarti 2000Q sama dengan min 6P ditambah 20.000 ditambah 60.000 berarti 80.000. Nah, habis itu kita pengen nih Q-nya ini cuma variabelnya aja, nggak ada angka 2000. Makanya di sini kita sama-sama bagi setiap ruas dengan 2000. Jadi di sini Q sama dengan min 6000 min 6P dibagi 2000 ya. Ditambah 80.000 per 2000 gini kan. Nah, kalian tahu gak deh pembagian bersusun? Ini sorry banget ya, gue ngajarinnya dari awal banget soalnya mungkin ada beberapa teman kalian yang belum paham kayak ginian. Jadi ibu ajarin dari yang paling dasar gitu. 6 dibagi 2000 kan gak bisa ya. Makanya kita di sini nambah 0. Terus kita kalau misalnya kita nambahin 0 di sini berarti 6-nya ditambahin 0 juga. Terus 60 dibagi 2000 bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya kita tambahin lagi 0 di sini. Terus 0-nya juga nambah di sini. 600 dibagi 2000 bisa nggak? Nggak bisa kan? Makanya kita tambah 0. Nah, terus kita tambah 0 lagi di sini. 6000 dibagi 2000 bisa kan? Berarti langsung aja nih 3. Berarti hasilnya 0,03. Q sama dengan 0,003P ditambah 80.000 dibagi 2000. Kalau kayak gini nih, coret aja 0 ya. Nah, gini. Jadi 80 dibagi 2 berapa? 8 bagi 2 kan 4. 0-nya turun gitu. Jadi ini namanya fungsi permintaan. Oke. Nah, abis itu kalian harus tahu dulu maksudnya fungsi itu apa. Fungsi itu tuh intinya kayak resep gitu. Misal nih, kalian pengen bikin kuenya itu Q. Nah, P-nya itu telur. Nah, berapa banyak Q-nya itu tergantung sama telur kalian yang kalian buat, yang kalian masukin gitu ke kue ini gitu. Makanya di sini dengan fungsi ini kita bisa tahu jumlah barang yang diminta di sini, jumlah barang yang diminta kalau misalnya P-nya tergantung yang kalian mau. Misal kalian mau tahu nih jumlah barang yang diminta kalau misalnya harganya itu 5.000. Kalian juga bisa tahu nih berapa sih jumlah barang yang diminta kalau harganya 15.000. Berapa sih jumlah barang yang diminta kalau misalnya harganya 500.000 gitu. Nah, contoh misalnya nih. Sebenarnya sampai sini aja tuh pertanyaannya udah kejawab ya, karena di sini cuma diminta fungsi permintaan. Cuman di sini
ibu pengen kalian tuh tahu fungsinya, manfaatnya kalian tahu fungsi permintaan itu maksudnya tuh kayak gimana gitu. Misal kalian pengen tahu kalau misalnya harganya itu 5.000, berapa sih kuantitas permintaannya, berapa sih jumlah barang yang diminta. Nah, karena kita tahu di sini fungsi permintaannya, maka Q sama dengan 0,003 P-nya diganti dengan ini, dimasukin aja 5.000 ditambah 40 gitu. Sama dengan di sini kan nolnya 3 ya, berarti di sini nolnya ke belakang nih 3 kali. 1, 2, 3. Berarti di sini kan gak ada 0 lagi dong, 3,0. Kalau 3,0 itu sama dengan 3. Jadi kalian tulis aja kayak gini, 3 dikali 5 gitu, ditambah 40. Sama dengan 15 ditambah 40. Sama dengan berapa? 55. Jadi kalau misalnya harga yang dipasang itu 5.000 gitu, jumlah barang yang akan diminta itu sebanyak 55 gitu. Semoga kalian paham ya.